Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Saya yakin dan percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, dan kita memberikan segala puji syukur kita hanya bagi Tuhan saja. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita saat teduh. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin. Mari kita menyanyi dan memuji Tuhan, mengangkat puji syukur kita kepadanya. Segala puji syukur kita nyanyikan dengan penuh semangat, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena begitu besarnya kasih Tuhan sampai hari ini bagi kita. Jangan lupa bersyukur dan sampaikan sukacitamu. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab menyendengkan telinganya untuk doa dan pujian semua umatnya. Terpujilah Tuhan. Kita sekarang akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri dan sama-sama mengucapkannya di dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, dan nanti kita akan mengucapkan juga di dalam bahasa Mandarin seperti yang telah dipandukan di dalam acara kita ini. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同着你玛利亚所生，在本多比拉多所下所难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，走在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami merasakan hadirat-Mu ada di dalam hati kami, ada di dalam keluarga kami. Sudah begitu lama kami tidak bertemu di dalam bait-Mu, tetapi kerinduan kami akan segera Tuhan kabulkan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, segeralah lalukan segala mara bahaya ini. Segeralah Engkau memberikan kepada kami kekuatan dan kemampuan, supaya kami tetap yakin bahwa Tuhan ada dan bekerja setiap saat. Biarlah ibadah kami hari ini menjadi pujian, ucapan syukur kami atas kemuliaan Tuhan yang kami rasakan, atas kasih-Mu yang kami nikmati dalam setiap detak jantung dan perjalanan kehidupan kami. Mari Tuhan, hampiri kami dan dengarkanlah setiap doa permohonan, bahkan puji-pujian kami, biarlah Engkau bertahta di atasnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama berresponsoria. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pada pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membacanya di dalam bahasa kita masing-masing. Kami akan memandu di dalam bahasa Indonesia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berbukit hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita sama-sama menyanyikan doksologi. Menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita membuka hati kita dan menyanyikan pujian Bapa Surgawi. Jin Hai Wi Beku.
Bapa surgawi, ajar ku mengerti. Katakan semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajar agar kami menyadari bahwa Engkau selalu serta kami. Selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Firman Tuhan akan disampaikan oleh contoh kita. Kami akan memberikan kesempatan. Terima kasih. Shalom jemaat Tuhan, salam kasih dan salam sehat untuk semua jemaat yang sedang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21. Kitab Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakannya kepada Bapak Ibu semuanya. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah lagu jadul yang sangat populer hingga pada saat ini. Kalau tidak salah, minggu yang lalu kita sudah menyanyikan lagu tersebut. Lagunya adalah demikian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Nah Bapak Ibu, lagu ini merupakan sebuah gambaran dari seseorang, dari ketulusan hatinya untuk menyatakan cinta kasihnya kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Nah Bapak Ibu, sama seperti orang yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenisnya atau kepada pacarnya, hatinya akan selalu berbunga-bunga dan akan senang menyanyikan lagu-lagu yang berbaur dengan jatuh cinta ataupun tentang cinta. Namun saudara-saudari, hari ini yang hendak kita renungkan adalah bagaimana kita mewujudkan cinta kasih yang kita rasakan itu menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Bapak Ibu yang terkasih, banyak sekali orang yang hidup di dalam kebaperan, baper, hanya terbawa di dalam perasaan. Contohnya seorang lelaki ataupun seorang perempuan, dia menyatakan cinta kepada lawan jenisnya, kepada pacarnya dengan mengatakan, kaulah bulanku, kaulah bintangku, kaulah segalanya bagiku. Apapun akan ku capai, lautan luas akan ku seberang. Namun ketika segelintir masalah datang, kemarahan dan juga patah hati menghampirinya, hubungan pun putus seketika saja. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang Kristen yang hidup di dalam kebaperan. Mereka mengatakan, aku mengasihi Tuhan,
Aku mengasihi Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, tapi di dalam prakteknya nihil ataupun nol. Hanya manis di bibir saja. Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah ilustrasi khotbah yang disampaikan oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Sanep beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan demikian, bahwa suatu ketika ada seseorang yang memuji Tuhan. Dia mengatakan dia mengasihi Tuhan. Dia mengatakan dia mau menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kata-kata itu hanya sebatas kata-kata yang keluar dari bibir. Tangannya tidak menunjukkan orang yang mengasihi Tuhan. Matanya, kakinya, hidungnya, semuanya anggota tubuhnya tidak menunjukkan orang yang mengasihi Tuhan. Jadi, suatu ketika di masa penghakiman, Tuhan menghakimi. Dan Bapak Ibu tahu, pada akhirnya memang dia masuk surga. Namun yang masuk surga itu hanyalah bibirnya saja. Hanya mulutnya saja. Tapi semua anggota tubuhnya tercampak ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu hanya sebatas ilustrasi. Bapak Ibu, banyak sekali orang menyatakan dari bibirnya, dari mulutnya, Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Nah Bapak Ibu, ada juga orang yang mengaku dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan mengatakan, aku sudah ke gereja setiap hari Minggu. Aku sudah mengikuti kebaktian online di rumah setiap hari Minggu. Aku sudah memberikan persembahanku. Aku sudah melakukan pelayanan. Bahkan aku sudah mendukung pembangunan di dalam gereja. Tetapi Bapak Ibu, semua yang dia lakukan itu hanyalah sebatas aktivitas lahiriah saja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, memberitahu kita, mengingatkan kita, ketika kita berkata kita mengasihi Tuhan, itu berarti bahwa kita harus memberikan segenap keberadaan kita, hidup kita dikuasai, dipimpin oleh Roh Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan firman-Nya, serta memegang teguh janji Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan tadi, menuruti. Dan di ayat yang ke-21 dikatakan, memegang. Artinya, kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, memikirkan jalan-jalannya, serta tunduk terhadap kehendak Tuhan. Bila mana terdapat kasih di dalam hati orang percaya kepada Kristus, maka di situ ditemukan ketaatan. Bila ada kasih Kristus di dalam hatinya, maka di situ akan ditemukan bagaimana keberadaannya menghormati Tuhan, serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kepada tuntunan Tuhan dan bimbingan Tuhan. Kerinduan hati Tuhan adalah ketaatan kita. Ketika kita memiliki ketaatan kepada Tuhan, maka itu merupakan sesuatu yang berkualitas untuk menuju hati Tuhan. Maka hati Tuhan akan disenangkan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan perkataan Yesus secara langsung kepada murid-muridnya yang akan ditinggalkan pada waktu itu. Karena ini firman Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, Tuhan memberitahu mereka akan semakin banyak tantangan yang diperhadapkan kepada mereka. Kondisi yang sulit yang akan mereka hadapi. Dan bahkan akan banyak tugas-tugas yang akan mereka kerjakan secara khusus untuk memberitakan firman Tuhan, Injil kepada ujung dunia. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus katakan bahwa engkau pasti akan dapat melakukan itu semua. Itu yang mau hendak Tuhan katakan. Kalau engkau benar-benar mengasihiku,
Maka tugas-tugas sesulit apapun itu, sebesar apapun itu, sesulit apapun kondisi yang dialami oleh murid-muridnya, ketika mereka mengasihi Tuhan, berpegang teguh kepada janji Tuhan, turut terhadap perintah Tuhan, maka semua itu akan bisa dilakukan, dilaksanakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apabila mereka mengasihi Yesus, lahir dari hati mereka yang paling dalam, maka pekerjaan yang sesulit apapun itu akan semakin ringan, akan terasa ringan untuk dilakukan. Pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Tuhan juga tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan mengirim roh penolong bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini juga yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita yang mendengarkan hari ini. Bahwa di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak problema-problema, banyak tantangan-tantangan, banyak tugas-tugas yang diperhadapkan kepada kita. Ada banyak kesulitan yang kita alami. Tetapi Bapak Ibu, semua itu akan bisa kita lalui, semua itu akan bisa kita laksanakan ketika kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh yang benar kepada Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat, yang tunduk terhadap perintah Tuhan. Roh Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita tunduk terhadap perintah Tuhan, taat terhadap Taurat Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya kepada orang-orang yang mengasihinya. Pada ayat yang ke-21 dikatakan bahwa Dia akan menyatakan dirinya. Tuhan akan menyatakan janjinya, berkat-Nya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang taat dan tunduk terhadap perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, salah satu janji Tuhan kepada orang yang tunduk terhadap perintah Tuhan adalah Dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Di dalam Mazmur 119 ayat yang pertama berkata, "Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan." Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini sangat singkat, tetapi mengajarkan kita bagaimana kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Tuhan yang kita katakan kita mengasihinya, mencintainya dengan segenap hati kita, mencintainya dengan segenap jiwa kita. Nyatakan itu melalui tindakan kita sehari-hari. Nyatakan itu melalui ketundukan kita, ketaatan kita terhadap perintah Tuhan, terhadap Taurat Tuhan, melalui tugas kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita seorang ibu di tengah-tengah keluarga kita? Jalankan tugasmu menjadi seorang ibu yang baik. Jadilah menjadi seorang ibu yang baik terhadap anak-anakmu. Menjadi seorang istri yang baik terhadap suamimu. Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu di tengah-tengah keluarga. Engkau sebagai kepala keluarga, sebagai suami, jalankan tugasmu. Tunduk terhadap perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu sebagai suami dan kepala keluarga di tengah-tengah keluargamu. Engkau sebagai anak, apa tugas kita? Apa yang diperintahkan Allah kepada kita untuk kita lakukan terhadap kedua orang tua kita, terhadap sesama kita? Lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin engkau berprofesi sebagai guru. Apa tugasmu di sekolah? Laksanakan dengan baik tanpa menuntut hal ini dan itu. Engkau sebagai jemaat, engkau sebagai tukang beca, atau sebagai apapun itu aktivitasmu, apapun profesimu, lakukan itu dengan setia, tunduk kepada perintah Allah. Mungkin engkau lelah, mungkin engkau hampir tergeletak, tapi katakan, Tuhan, aku melakukannya dengan kasih-Mu. Maka semua itu akan terasa ringan, karena roh Tuhan akan menolong kita untuk
menaati perintah Tuhan. Terpuji Tuhan, biarlah firman yang kita dengarkan hari ini, firman yang singkat ini, boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terpuji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Tuhan yang memberkati kami, yang memberikan firman Tuhan kepada kami, yang mengajar kami hari ini, bagaimana kami sebagai umat Tuhan agar memiliki kasih yang nyata, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, melalui ketaatan kami terhadap perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu ketika kami menaati perintah Tuhan, maka Tuhan juga akan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terpuji Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk contoh atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita senantiasa berjuang supaya kita boleh menjadi umat yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber di dalam kehidupan kita masing-masing. Sekarang tibalah waktunya bagi kita untuk menyanyikan satu lagu yang membanggakan Tuhan, yang begitu membuat hati kita bersukacita karena kita bangga punya Allah seperti Yesus yang senantiasa peduli dengan kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian lagu Sungguh Ku Bangga. Ketaatan kepada perintah Tuhan akan membuat kita bangga melewati suka dan duka bersama dengan Tuhan Yesus. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas kebenaran-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup pengharapan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Haleluya. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Puji Tuhan. Hidupku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ketika kita memberi apa yang ada dalam hidup ini, ketahuilah bahwa itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan, dan kita percaya sekecil apapun yang kita berikan, Tuhan pasti menerimanya dengan sukacita.
asal kita memberikan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa syukur. Syukur kepada Tuhan karena kasih-Mu bagi kami yang membuat kami senantiasa bangga kepada Engkau yang sudah memberikan hari depan yang penuh harapan. Hari ini kami datang membawa persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan bagi Tuhan, dan Tuhan boleh memakainya untuk kemajuan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan pakailah Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, diberkati di dalam pekerjaannya, diberkati di dalam kehidupannya, diberkati di dalam segala cita-cita untuk masa depannya. Bahkan ketika di dalam kesakitan pun dia memberikan persembahan ini. Angkat sakit dan penyakitnya ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah tabib yang agung, yang senantiasa peduli kepada setiap orang. Biarpun kami dalam kehinaan atau ke dalam kepapaan hidup kami, tetapi ketika kami bangga punya Engkau, semangat kami dibangkitkan kembali, dan kami bangkit bersama dengan Engkau. Mari Tuhan, teruskan pimpinan-Mu di dalam hidup kami semua, supaya kami senantiasa boleh bersuka cita setelah kami mengalami duka yang mendalam sekalipun. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia, berkati dunia, berkati para medis, berkati semuanya Tuhan, supaya mereka juga yang telah mempersembahkan dan mendedikasikan hidupnya bagi kemajuan daripada negara kami, Tuhan senantiasa menolong dan memberkatinya. Situasi-situasi politik di dalam negara kami ini Tuhan, ajar kami supaya senantiasa bijaksana, menempatkan diri kami di tengah-tengah sebagai warga negara. Kami taat kepada pemerintah, kami membayar pajak, dan kami patuh kepada peraturan yang dibuatnya, karena kami yakin mereka yang memimpin kami ini adalah merupakan anak-anak Tuhan juga, karena Tuhan mencurahkan kasih-Mu ke dalam pemikiran mereka. Majukan negara kami, sejahterakan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah semuanya kami naik kelas menjadi lebih baik lagi, walaupun kami menghadapi masa pandemi yang sudah begitu lama sekali. Tapi kami percaya sesuatunya ini akan berakhir dengan indah di dalam pertolongan Tuhan. Mari Bapak, persembahan kami ini dan hidup kami persembahkan dan kami investasikan untuk kemajuan kerajaan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur pada hari ini boleh bersama dalam ibadah. Dan warta bagi kita sekalian untuk minggu hari ini adalah biarlah kita semua boleh senantiasa berbahagia. Yang pertama, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang senantiasa setia melihat dan mengikuti acara yang kami tampilkan melalui YouTube. Kita berdoa senantiasa agar pelayanan di GMI Efesus Belawan dan di Sekolah Metodis 10 akan terus berkembang dan terus maju. Tuhan menggiatkan, Tuhan menggerakkan hati semua orang yang ada di dalamnya untuk berperan bagi kemuliaan kerajaan Tuhan. Lalu yang kedua, kita berdoa senantiasa supaya informasi-informasi yang kita dengar mengenai COVID-19 ini bisa kita saring dengan penuh hikmat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Terkadang karena kepanikan kita menghadapi situasi ini, maka kita mengalami stres dan akibatnya imunitas kita menurun. Pertahankanlah selalu kondisi fisik yang sehat. Lalu yang ketiga, saya berharap agar jemaat sekalian ikut di dalam persekutuan-persekutuan doa, dan terutama yang sering kami kirimkan ke WA group. Mohon diikuti agar bisa lebih baik lagi pertumbuhan iman ke masa yang akan datang. Yang terakhir, terima kasih untuk semua persembahan yang disampaikan melalui rekening bank ataupun diantarkan langsung kepada bendahara atau gereja kepada kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan saudara-saudara boleh melakukan
pekerjaan dengan kesehatan dan mendapat rezeki daripada Tuhan saja. Inilah warta bagi kita sekalian. Nanti jika ada hal yang perlu, kita akan komunikasi melalui WA grup kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Marilah kita memuji Tuhan kembali dengan pernyataan bahwa kita sangat senang, begitu disenangkan oleh Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan. bentuklah hati ini agar menjadi bencana untuk hormat dan cemerlang bagai Mazmur. Tuhan, kami menyerahkan hati kami. Semua kami berikan kini kepadamu. Kuduskan dengan tulus selalu aku agar menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, menyanyikan doksologi dan menerima berkat Tuhan, dan sekaligus akan menyanyikan juga Amin Song. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita semua. Kami akan memandu di dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam bahasa kita masing-masing. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami per hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi.
karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kehidupan kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin.